Talk show. Ini adalah yang saya bilang tadi, wanita kalau berempat jadi 4 jaman ya. Ibu Yani Panigoro nanti akan kami ceritakan profilnya menyusul. Kemudian Ibu Irawati Setiadi dan Ibu Iim Fahimah. Saya biasanya panggil Iim soalnya nggak jauh-jauh umurnya sama anak saya. Silakan loh, ke depan. Oh, itu dulu, oke. Kalau udah bicara udah. Kita foto dulu dengan background. Kepala 6, kepala 5, kepala 4, kepala 3. Oh gitu ya. Oh, ada bicara. Biasa kalau wartawan gitu ya. Oke, kita akan mulai dulu dengan ada 3 pembicara. Pertama saya akan mulai sedikit perkenalkan Ibu Yani Panigoro. Bu Yani Panigoro ini yang di tengah. Saat ini beliau adalah Director di Medco Holding. Jadi Medco Holding ini membawahi ada lebih dari 15 perusahaan ya, di oil and gas, productions, drilling, engineering, fabrications and constructions, food, financial, agribusiness, and hotels. Pokoknya segala macam ada di situ. Kemudian Ibu Yani ini adalah komisioner di PT Medco Energy International Tbk, PT Sarana Jabar Ventura, PT Sarana Bali Ventura. Selain itu beliau adalah Ketua Majelis Wali Amanah ITB. Ya, jadi Majelis Wali Amanah itu memilih rektor, mengawasi rektor, memberikan nasihat kepada eksekutif. Saya membernya, Ibu Yani ketua di situ. Perjalanan karirnya, nah Ibu Yani itu memulai karirnya tahun 75 ya. Itu sebagai kepala dari Anda tahu tentu LIPI ya. Beliau itu adalah kepala Electronic and Computer Instrumentation Laboratory. Wah, pokoknya ngulik lah. Beliau juga jadi dosen di UI, ITS, ITB dan perguruan tinggi swasta. Kemudian tahun 94 dia jadi presiden director dari PT Sarana Jabar Ventura. Itu memberikan financing kepada new companies ya, banyak entrepreneur yang sukses sekarang. Itu dia cerita, oh dulu itu saya diberikan financingnya oleh Ibu Yani melalui Sarana Jabar Ventura. Sebelum kemudian memegang posisi yang sekarang ya. Pendidikannya di elektro di ITB dan masternya di Magister Management Program di Sekolah Tinggi Manajemen Bandung. Nah, tepuk tangan dulu dong. Ini sebelum masuk ke yang lain, saya mau tanya ya Ibu Yani. Kalau dilihat profilnya, startnya itu kayaknya yang berbau teknis gitu ya, di LIPI, kemudian jadi dosen, terus berbalik arah jadi pengusaha. Ceritanya gimana tuh Bu, dari masuk ke bisnis? Oh, terima kasih Bu Betty, ibu-ibu, bapaknya sekali aja karena minoritas. Selamat malam, terima kasih, ini kesempatan yang sangat berharga, kehormatan buat saya. Saya biasanya panggil Dek Betty gitu ya. Jadi ceritanya begini, saya memang lulus dari ITB itu 75 ya, langsung kerja di LIPI ya. Waktu itu cita-cita saya sih satu, saya ingin sekolah di luar negeri, itu aja ya. Saya ingin sekolah di luar negeri.
Jadi saya harus jadi peneliti supaya saya dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, tetapi pada saat itu saya menikah, punya anak kecil-kecil 2. Pada saat saya mau dikirim ke luar negeri, anak saya masih 3 tahun gitu ya, terus saya hamil pula gitu ya. Jadi saya pikir, waduh gimana nih. Akhirnya saya mungkin waktu itu masih konvensional ya. Ya udah deh, saya batalkan saja beasiswa ke luar negeri. Saya ngurus anak aja, tapi saya tetap kerja. Nah, dalam perjalanan waktu saya di LIPI do my best sampai kurang lebih tahun 81 LIPI-nya tuh pindah ke Puspiptek Serpong. Pindah ke Puspiptek Serpong. Ya, saya ikut bangun lah laboratorium di situ. Tapi waktu itu suami saya masih di Bandung, anak saya against masih TK-TK gitu. Terus suami saya dipindah ke Surabaya. The second time saya mikir, saya milih karir atau milih ngebesarin anak. Saya pilih yang kedua. Saya keluar dari LIPI. Padahal itu waktu saya udah golongan 3C. Kalau terus saya jadi ketua LIPI kali. Tepuk tangan dong. Kalau tepuk tangan. Nah, jadi saya pindah ke Surabaya. Ya gitu deh. Suami saya kan kerja di Telkom. Dharma Wanita ya saya ikut-ikut. Cuma karena saya tidak mau diam, jadi saya mengajar di Institut Teknologi 10 November di situ saya. Karena saya biasa mengajar di mana-mana. Pulang tahun 90 balik ke Bandung. Nah, saya kan nowhere kan. Nah, mulailah terjun ke bisnis. Jadi dengan background saya sebagai peneliti, juga sebagai dosen, akhirnya saya mulai merintis bisnis, ya sampai sekarang. Jadi, perjalanannya ternyata berhenti sebentar ngurusin anak, masih bisa start lagi dan masih bisa jalan terus ya. Dan salah satu yang perusahaan-perusahaan itu memberikan fleksibilitasnya itu tujuannya adalah supaya orang-orang yang sehebat Ibu Yani ini nggak hilang ya. Banyak sekali pegawai-pegawai hebat yang kemudian memutuskan untuk menjadi entrepreneurs karena yaitu harus ngurusin anak, harus ikut penugasan suami dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu Yani. Pembicara yang kita dari yang lebih senior ke yang berikutnya yang umurnya lebih junior di tengah-tengah juniornya junior yang ini lebih senang dipanggil junior. ini anakku ini. Oke, Ibu Irawati Setiadi, saat ini beliau adalah Presiden Director di PT Kalbe Pharma. Background pendidikannya, bachelornya dari University of Dayton, Ohio, USA. Kemudian masternya di Cornell University di New York ya, di Faculty of Food Science. Pengalaman pekerjaannya mulai dari 87 sebagai Product Manager di PT Bukit Manikam Sakti, kemudian 89 Marketing Manager PT Sanghyang Perkasa, tahun 90 Marketing Officer Bank Arta Pusara, kemudian General Manager Bank Arta Pusara, kemudian Presiden Director PT Bukit Manikam Sakti, kemudian Vice President Manufacturing and Human Resources di Helios Foods, ya, kemudian Executive Vice President Helios Foods, kemudian Presiden Director PT Sanghyang sampai sekarang, kemudian Marketing Director di PT Kalbe Pharma Tbk, Corporate Strategy, Business Development Director di PT Kalbe Pharma sebelum jadi Presiden Director itu tahun 2008. Kalau saya perhatikan perjalanannya banyak ya Bu ya. Ini perusahaan yang berbeda-beda, nama perusahaan yang berbeda itu satu grup atau completely satu grup. Jadi sebetulnya
Saya soalnya tadinya mau tanya, biasanya perempuan itu punya kecenderungan dibandingkan laki-laki itu suka loyal kepada satu perusahaan. Saya di satu perusahaan 24 tahun ya. Jadi saya tadinya mau nanya, ini pindah-pindah kenapa? Rupanya masih di satu grup ya, cuman ditugaskan di macam-macam tempat. Oke, barangkali Ibu bisa ceritakan mengenai Kalbe di bawah pimpinan Ibu itu apa namanya, prestasi-prestasi atau milestone yang dicapai dari tahun 2008 sampai sekarang. Oke, ya terima kasih Ibu Betty. Milestone-nya mungkin masih baru 2008. Milestone yang dicapai ya mungkin kalau dilihat ya harga sahamnya naik. Harga sahamnya naik. paling gampang untuk ke situ. Tapi memang mungkin ini juga masih progres, adalah kita ingin mencetak talent, dan jadi tadi terinspirasi juga bahwa ternyata perlu, untuk perempuan juga perlu perhatian lebih lanjut. Jadi ini masih in progress. Memang kita sudah mulai lagi untuk mencetak talent-talent dengan kita mengadakan eksekutif program dan juga program untuk middle management. Dan memang selama selama 2008 kebetulan juga kita melakukan sedikit reorganisasi agar ya tadi memberikan juga kesempatan yang Ibu bilang bagi semua. Sebenarnya di tempat kami tidak ada perbedaan antara, tidak ingin membedakan laki dan perempuan, jadi ingin memberikan juga kesempatan bisnis baru untuk semua orang. Tentu akan lebih senang kalau perempuannya jadi juga entrepreneur juga. Oke. Barangkali bisa diceritakan, kita kadang-kadang Kalbe itu berkembang luar biasa ya. Barangkali bisa diceritakan apa aja sih bisnisnya Kalbe? Bisnis kita namanya Jefarma, jadi memang bermula tahun 66, jadi tahun ini memang 45 tahun Kalbe, dan memang kita berkiprah banyak di healthcare business. Jadi tapi bukan hanya farma, kita juga ada nutrisi, Kalbe Nutritionals, dan juga ada, kalau ibu-ibu bapak tadi juga ingat, ada Bintang 7, ada Comics, ada Extra Joss, itu juga Extra Joss, yes. Dan juga ada bisnis distribusinya. Ada bisnis distribusinya. Kalau boleh, menurut Ibu ya, kenapa Ibu yang dipilih jadi CEO? Kali mesti tanya sama shareholders ya. Ini tebak aja, kira-kira apa yang menyebabkan Ibu yang dipilih untuk menjadi Presiden Direktur Kalbe? Yang saya ingat, dan juga mungkin tadi juga Ibu juga berikan, adalah kalau wanita mungkin tidak se-intimidating yang laki-laki. Jadi netral, dan mereka bilang saya bisa diterima dengan baik dengan shareholders maupun juga dengan para eksekutif yang lainnya. Saya kira itu. Tadi juga Ibu juga ini apa namanya, Ibu ini Low humble. profile. Saya udah pancing segala macam. Apa namanya, jadi ini pembicara kita Ibu Irawati Setiadi, ini pasti banyak sekali yang sudah dicapainya sehingga beliau bisa dipilih untuk menjadi CEO dari Kalbe Farma. Kalbe Farma pegawainya berapa Bu sekarang? 16.000 dengan yang temporer. Pegawainya 16.000, jadi bukan perusahaan main-main ya. Oke, itu Ibu Irawati Setiadi. Nah ini apa namanya, pembicara yang paling muda, umurnya 33 tahun ya. Beliau sekarang ini adalah
CEO dari Virtual Consulting. Nanti beliau yang menjelaskan apa sih Virtual Consulting itu pekerjaannya yang terang, pokoknya gaya masa kini sekali lah. Tetapi di usianya yang sangat muda itu, beliau adalah founder dari Virus Communications, owner and CEO dari Virtual Consulting, 10 International Young Creative Entrepreneur 2007 dari British Council, kemudian Business Week 25 Asia Best Young Entrepreneur 2009, Femina L'Oreal Best Mom 2009, Luar biasa. Best Mom, Young Woman Future Business Leader 2010 by SWA Magazine, Fortune Magazine Indonesia Top 40 Under 40. Ini adalah pelatihan. Saya mau ini aja. Saya tahu ibu itu kalau kalau ngomong bisa seru sekali. Jadi saya minta Ibu Fatima cerita aja deh tentang perjalanan karirnya dan sebetulnya Virtual Consulting itu ngerjain apa sih persisnya? Oke. Virtual Consulting adalah digital business solution, ya. Jadi esensinya adalah kita membantu brand-brand atau perusahaan ketika masuk ke digital, dari mulai strateginya seperti apa, yang pada ujung-ujungnya semua solusi yang kita berikan harus memberi impact ke bisnis, gitu. Overall seperti itu, dan ini kalau melihat dari karakter servisnya belum ada di Indonesia. Kalau mostly yang berkembang di Indonesia sekarang adalah online advertising atau social media consultant yang sifatnya masih parsial. Sementara yang kita berikan adalah integrated business solution. Gitu. Saat ini bisa dibilang di digital kita leading in this industry, ya. Virtual termasuk leading in this industry. Kalau awal saya masuk ke posisi sebagai entrepreneur, itu sebenarnya saya melakukan itu di usia 27, ya, 27. Karena mungkin dari keluarga, ya, faktor keluarga memang kayak kakek saya, keluarga saya itu mostly juga mereka pengusaha, jadi trigger ke sana memang sudah ada. Dan yang ada saat itu adalah saya tinggal bikin target. Oke, Iim, kapan kamu mau jadi pengusaha, gitu. Dan saat itu saya pikir sebelum 30 saya harus sudah keluar jadi pengusaha. Dan hal lain yang memicu saya untuk mempercepat ke sana adalah karena saya menikah muda, ya. Saya umur 25 tahun saya udah nikah, gitu. Yang enggak Ya, muda aja. ya, katanya kalau sekarang termasuk muda. 25 saya nikah, dan saat itu saya udah mikir bahwa one day saya akan punya anak, tapi at the same time passion saya untuk mengachieve sesuatu nggak boleh turun, dan memang harus tumbuh terus, gitu. Jadi akhirnya negosiasi yang saya lakukan dengan diri saya sendiri adalah saat itu saya bekerja di industri advertising, which is jam kerjanya luar biasa, gila-gilaan, gitu. Kalau saya mengikuti industri itu, sementara saya punya anak, saya nggak pernah kebayang untuk meninggalkan anak saya di rumah, gitu. Jadi karena saya pengen menang semuanya, saya mau ambil semua kesempatan itu. Saya harus jadi ibu yang ngurus anak, saya harus jadi orang yang punya achievement yang hebat, gitu. Akhirnya saya memutuskan keluar untuk menjadi pengusaha. Dan itu nggak mudah, ya, karena saya kan basicnya kreatif. Saya bukan dari client service atau strategic planning yang ngerti bisnis, gitu. Jadi mau nggak mau benar sesuatu yang benar-benar mulai dari zero. Dan hal tergila yang semua orang pernah bilang saat itu adalah karena saya keluar bareng suami saya. Jadi suami istri langsung keluar dua-duanya untuk bikin perusahaan. Dan semua orang saat itu bilang, kamu nggak takut, coba dipikirkan lagi. Mungkin suaminya yang stay dulu di kantor sebagai backup atau apa, once kamu failed atau apa segala macam. Saya bilang by intuition, ya, saya pikir gini, tidak ada satu hasil yang gila
Kalau kita tidak memulainya dengan langkah yang Gila. juga gila gitu. Jadi ya harus gila. Dan saat itu saya tidak punya opsi untuk kalah gitu. Saya tidak punya opsi untuk gagal. Harus menang, gimana caranya harus berhasil gitu. Dan mungkin karena drive itu ya, karena nggak ada opsi B gitu. Akhirnya ya opsinya harus menang gitu. Dan prosesnya luar biasa karena benar-benar mulai dari 2 orang. Cuma saya suami saya yang sampai ibaratnya kerja itu sampai muntah-muntah, literally muntah-muntah karena saking capeknya gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa berkembang seperti sekarang. Luar biasa. Ada orang bilang there is no growth in the comfort zone dan there is no comfort in the growth zone. Jadi dia memilih untuk jalan gila supaya hasilnya juga bisa gila ya. Oke, jadi ini kita bisa lihat bahwa 3 narasumber kita atau 3 pembicara kita itu backgroundnya lain-lain, umurnya juga lain-lain, bisnisnya lain-lain ya. Jadi tentunya kita bisa dapat perspektif yang berbeda-beda. Tadi kita udah bicara mengenai profil dan profesi ya. Jangan khawatir, nanti ada tanya jawab ya. Kita akan masuk ke topik yang kedua mengenai potensi perempuan ya. Saya tadi mulai dengan Ibu Yani, saya sekarang mulai dari Iim ya. Anda melihat potensi perempuan seperti apa? Sama laki-laki, beda sama laki-laki atau saya melihat dari perusahaan saya ya, perusahaan saya itu kalau kita belum punya level director karena kita perusahaan masih baru dan industri ini masih baru. Level tertinggi adalah manager. Manager ini saya baru nggak setelah kita ada di sesi ini bahwa ternyata di level leader 60% manajernya adalah perempuan. 60%. Saya baru nggak. Dan itu bukan posisi-posisi yang biasa dipegang perempuan. Seperti misalnya web consulting, itu kan image-nya sangat laki-laki, leadernya perempuan. IT, teknologi, kesannya sangat macho, leadernya perempuan. Gitu. Dan satu manajer saya yang sangat hebat di bagian account consulting, dia juga perempuan. Jadi saya pikir kalau kita bicara potensi sama besar. Masing-masing punya kekuatan yang bisa lebih dimaksimalkan gitu. Oke, perempuan potentials dan rupanya ini termasuk nanti kita bisa bicarakan, kelihatannya organisasinya cukup women friendly rupanya, sampai 60% dari pemimpin-pemimpinnya itu bisa perempuan ya. Ibu Yan, balik deh, Mbak Ira. Ya. Gimana melihat potensi perempuan? Saya juga setuju, sebenarnya potensi perempuan sama ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan ya, sama antara perempuan dan laki-laki. Dan memang kebetulan juga di keluarga kami mulai dari kakek itu tidak membedakan antara pendidikan antara wanita dan perempuan dan yang laki-laki. Jadi ibu saya juga beliau seorang dokter gigi dan juga om saya juga menjadi dokter. Jadi kita anak-anaknya juga diperlakukan sama. Jadi memang nggak pernah kedengaran bahwa karena kamu perempuan kamu harus ya cukup segini saja. Jadi sama aja. Jadi waktu ditanya saya juga bingung, emang ada bedanya ya antara laki dan perempuan? Bagi saya sama aja. Oke. Apa tantangan yang paling dirasakan oleh Mbak Ira selama berkarir ya, mau dimulai tahun 85 kalau nggak salah ya, sampai sekarang, tantangan yang paling besar yang dihadapi apa? Ya, tantangan kalau tantangan bisnis saya kira ada dan terus akan ada. Mungkin tantangannya adalah juga mendapatkan tim yang sesuai ya,
mendapatkan talent yang bisa juga derapnya sama. Ya. Jadi kebanyakan adalah, saya kira adalah itu. Kalau boleh tahu di Kalbe itu dari 16.000 itu perempuannya berapa persen, lakinya berapa persen? Ada statistiknya nggak? Nggak ada. Nggak ada, tetapi yang belum nanti saya cek. Tapi kebetulan di PT Sangyang Perkasa itu adalah Kalbe Nutritionals. Memang saya juga baru sadar, ya kebanyakan juga adalah wanita. Kebanyakan adalah wanita. Kalau di direksi? Di direksi kebetulan hanya saya yang wanita. Jadi karena ikut sesi ini, jadi saya terinspirasi, oh ini perlu lebih banyak perempuannya ya. Ibu perempuan. By the way, waktu pertama kali saya naik jadi presidir, tim saya semuanya laki-laki ya, jadi saya perempuan sendiri. Ketika saya meninggalkan, ada berapa ya, 4 atau 5 dari top levelnya itu adalah perempuan. Mudah-mudahan dipertahankan sekarang ya. Dan mereka bagus-bagus. Ibu Yani, selama di LIPI, kemudian di Jabar Ventura tadi, kemudian sekarang di Medco Group, bagaimana pendapat Ibu mengenai perempuan? Ya. Terima kasih Bu Betty. Saya ini kebetulan mulai kerja dari tahun 70 ya. 70, 80, 90, 2010 nih. Pas dekade. Harusnya udah pensiun ya. Jadi kalau generasinya IIM, ini kan 2010-an, jelas sekarang perbedaan laki perempuan tuh nggak ada ya. Semua dikasih kesempatan yang sama, baik itu di tempat kerja ataupun di sekolah. Sekarang ini kalau di sekolah-sekolah majority ketua OSIS atau leader-leader tuh banyak perempuan ya. Dan laki-laki juga ikhlas-ikhlas saja dipimpin oleh perempuan sejak dia SMA. Misalnya ada yang cari sponsor gitu datang ke saya, siapa ketuanya? Saya Bu, perempuan ya. Oh ini yang laki-laki bagian apa? Bagian perlengkapan Bu. Akhirnya mereka happy gitu ya. Nah jadi ini case aja ya, ini case. Artinya apa? Tahun 2000-an ini laki-laki itu ikhlas ya. Ikhlas. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya mau setback. Tadi kan Bu Betty mengatakan selama saya bekerja terus anak aja. Oh berarti kamu nggak bisa dong kawin sama saya, karena saya akan bekerja. Itu masih ada. Tapi mungkin kalau sekarang enggak. Jadi Bu Betty zamannya berubah. Ya, Bu Betty juga pasti ngalami lah ya. Nah jadi pada saat saya masuk kerja itu tantangannya yang jelas lebih banyak dari sekarang, karena apalagi dunia saya dunia laki-laki ya, waktu dunia laki-laki. Iya dong, elektro dunianya isinya laki-laki. Saya satu angkatan aja cuma 2 orang ya, yang lainnya laki-laki semua. Begitu juga waktu masuk kerja. Tetapi kalau saya sih punya prinsip laki perempuan tidak dibedakan atas jenis ya, tetapi prestasi gitu aja. Jadi saya kalau memperlihatkan bahwa saya ingin bisa sesuatu itu dengan karya aja lah, kerja, prestasi, sehingga dia lihat, oh ya bisa diakui. Sama lah seperti Mbak Ira ini ya. Saya pikir ini prestasinya diakui dan semua ikhlas, laki-laki maksud saya. Barangkali itu aja Bu Betty. Baik. Jadi rupanya makin kita bisa lihat dari 3 periode itu makin kesini orang udah natural aja siapa yang lebih berprestasi maka mereka lah yang memimpin. Udah nggak dilihat lagi yang laki-laki maupun yang perempuan. Tetapi kalau kita lihat statistik,
kita masih lihat seperti di Kalbe masih sepi perempuan di atasnya ya. Dan nggak hanya di Kalbe, di banyak organisasi kita nggak ngeh gitu ya. Tetapi kalau ditanya berapa sih direksinya yang perempuan, oh 1, oh 2 gitu ya. Padahal sebetulnya decisions itu akan lebih baik kalau mewakili sudut pandang yang berbeda-beda ya. Kalau ada 10 orang sama sudut pandangnya, maka pengambilan keputusan itu akan cepat. Tetapi kualitas dari keputusannya itu bisa jadi tidak optimal ya. Tetapi kalau kita punya 10 orang dan 10 orang itu sudut pandangnya berbeda-beda, maka pengambilan keputusan bisa lama ya, tetapi kualitas dari keputusannya biasanya akan lebih bagus ya ketika kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karenanya diversity itu seringkali diperjuangkan, termasuk diversity dari segi gender ya. Oke, kita udah bicara mengenai potensi perempuan. Tadi kita bicara mengenai organisasi yang ramah perempuan ya, artinya dia banyak organisasi inginnya adalah bahwa kita tahu bahwa semua orang itu ada kerja, ada keluarga ya yang harus dibangun ya, dan inginnya ya nggak kehilangan orang-orang terbaiknya di dalam prosesnya, sehingga misalnya LIPI tidak kehilangan Ibu Yani ya, Matahari tidak kehilangan Mbak Iim gitu ya, dan organisasi itu bisa mengambil manfaat atau mendapatkan talent yang terbaik, terlepas dari itu perempuan atau laki-laki. Barangkali tadi ada punya ide nggak? Atau barangkali ini bisa cerita apa yang dilakukan di virtual consulting sehingga 60% key persons-nya adalah perempuan ya. Mereka udah menikah atau belum menikah? Kebetulan di perusahaan saya yang mereka masih muda-muda semua ya. Jadi bisa dibilang 80% itu masih single. 80%. Siapa yang jodoh kebetulan juga benar. Banyak yang single dan apa namanya berprestasi. Oke. Kalau bicara tentang organisasi yang ramah perempuan, sebenarnya itu yang sedang kita coba lakukan dan saya mencoba untuk terus mensosialisasikan dalam rangka untuk menginspirasi. Sebenarnya itu untuk menjadi organisasi yang ramah perempuan itu nggak perlu effort yang luar biasa besar. Ruang 4x4 sebenarnya itu kan bukan effort besar secara finansial, cuman kadang orang tuh mikirnya wah repot nggak ya ntar punya bayi, ntar ngurusnya apa segala macam. Kan selama bayinya ada yang ngurus, ibu itu justru akan lebih efektif, lebih produktif pekerjaannya ketika berada di dekat anak. Gitu. Kalau anaknya jauh, kan bingung pikiran anak mulu. Justru itu strategi. Saya pikir siapapun yang menjadi pemilik perusahaan atau bisa disampaikan ke bosnya, punya ruang bayi itu justru investasi sebenarnya. Yang diuntungkan siapa? Bukan cuma ibunya, perusahaannya. Karena orang-orang bekerja jadi lebih maksimal. Dan ini boleh percaya, boleh enggak. Suasana kantor yang ada bayinya, ternyata emosionalnya lebih adem loh. Iya. Itu yang disampaikan sama pegawai-pegawai saya. Kalau lagi anak saya nggak ada atau Haira is another baby di kantor kita, sepi ya, aduh kangen ya. Jadi kalau stres, kalau capek, mereka main sama bayi. Dan itu nggak cuma perempuan ya, tapi laki juga kayak gitu. Ngilangin stres. Kan itu hal-hal yang nggak pernah kita pikir kan, intangible. Gitu. Jadi kita mulai dari hal-hal kecil dan saya selalu seneng gitu nge-tweet bukan dalam rangka pamer ya, saya nunjukin ini loh bayinya lagi tidur apa segala macam. Itu untuk menginspirasi, kamu tuh untuk punya ruangan bayi, kantor yang ramah pada anak, pada ibu, itu nggak mahal gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini ada ide, jadi taruh ruang bayi di kantor. Ibu Ira barangkali ada
komentar mengenai organisasi yang ramah perempuan? Ya, saya setuju dengan Iim. Memang di tempat kami juga menyediakan ruang khusus untuk menyusui. Terutama memang karena kami sendiri juga memproduksi susu untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi perlu memberi contoh juga yang baik. Dan juga kemarin juga ya sudah beberapa waktu yang lalu memang karena yaitu ada di salah satu perusahaan perempuan yang banyak, jadi untuk mereka juga biasanya kalau perempuan dalam kesehatan ikutnya suami ya. Jadi saya sudah beberapa waktu bagi pegawai karyawati juga mereka kalau melahirkan tentu mestinya diganti, nggak usah minta ke suami. Jadi itu salah satu saya kira peraturan yang kita buat. Dan memang kalau ini belum menjadi peraturan, memang kalau ada pegawai atau staf saya bilang, Bu, saya nggak bisa datang terlambat karena anak saya tiba-tiba rewel, saya bilang ya take your time, beresin anaknya, karena kalau anaknya rewel dia tinggal karena ingin meeting secepat-cepatnya juga malah nggak konsentrasi karena mikirin anaknya di rumah. Tapi itu masih ya flexibility seperti itu memang masih belum standar, dan saya pikir waduh ini kayaknya juga flexibility semacam itu perlu dibuatkan di dalam company rules juga ya, supaya memang menunjukkan kepada seluruh pegawai bahwa kita memang woman friendly. Oke, terima kasih. Bu Yani barangkali ada komentar di situ? Saya ini kerja 37 tahun ya, jadi lebih dari setengah hidup saya kerja lah ya. Ketawa tuh. Awet muda ya? Bulan lahir nih, bulan lahir mesti. Kamu lahir tahun berapa? 78. Bulan lahir. Karena pengalaman ya, dari tahun 75 sampai tahun 85, saya kok kerja berhenti karena masalah ngurus bayi dan lain-lain. Pada saat saya punya punya power untuk bikin perusahaan sendiri dan lain-lain, maka yang teringat di kepala saya ingin sebanyak-banyaknya karyawan itu perempuan, supaya saya bisa toleransi besar. Dia mau hamil ke-1, ke-2, ke-3, go ahead. Yang penting dia kerja dengan baik ya. Cuti dulu, udah selesai, puas ngasuh anaknya, masuk lagi kerja. Dan ternyata majority memang banyak karyawan perempuan pada saat itu. Juga pada saat saya ngeran Sarana Jabar Ventura, dalam kepala saya ingin banyak karyawan perempuan, karena apalagi Sarana Jabar Ventura itu kan nurturing pengusaha-pengusaha kecil ya, itu kan pendidikan ya. Jadi nggak jauh-jauh dari pendidikan. Kalau ibu ini kan automatically dia mendidik ya, apakah itu anaknya atau orang lain atau suaminya barangkali dididik ya, berarti ya. Tahu tuh berarti. Jangan ditulis ya Pak. Nah jadi kalau masalah bagaimana saya berpihak ya, tetapi untuk kepentingan tidak hanya sekedar seperti yang tadi Wati sampaikan, saya ini mengistimewakan perempuan, tidak. Karena saya lihat memang potensi perempuan itu luar biasa. Kalau mereka tidak diberi kesempatan, sayang ya. Sayang bangsa ini tidak memberikan kesempatan pada perempuan. Begitu pula saat saya punya level tertentu yang lebih besar, misalnya saya membangun high-rise building. Dalam kepikiran saya itu, di sana harus ada daycare, harus ada wellness, karena perempuan, bayi itu harus sehat-sehat. Apalagi Jakarta ini kan macetnya luar biasa. Saya tidak tega kalau baby baru 3 bulan ditinggal, asinya nggak dipelihara, kan itu sayang sekali. Nah jadi kalau misalnya Bu Betty datang ke kantor saya sekarang, itu daycare ya, untuk mulai baby sampai umur 5 tahun, jadi bisa puas lah ya. Kita kasih tepuk tangan dulu. Dan sekarang
saya di Medco, backbone ya itu perempuan. Mulai dari lawyer, mulai dari orang keuangan, mulai dari general services, corporate secretary, itu perempuan, dan kerjanya itu nggak tanggung-tanggung. Kalau memang belum selesai kerja sampai tengah malam tuh bisa, itu yang saya surprise pada perempuan. Oke, saya udah banyak nanya ya. Sekarang saya buka kesempatan untuk Anda semua untuk mengajukan pertanyaan. Barangkali pertama saya catat 5 pertanyaan dulu. Kita mulai dari yang tengah dulu ya, Ibu yang pakai pink, silahkan. Yang ingin saya tanyakan, di balik itu pasti ada di antara para Sri Kandi ini sesuatu yang menjadi akan jadi sesuatu masterpiece buat dirinya. Apa sih yang membuat diri ibu-ibu ini menjadi besar dan sukses sampai sekarang? Yang menjadi menginspirasi untuk itu? Mungkin ibunya atau orang lain atau siapa? Saya ingin sekali mendengar cerita dari ibu-ibu semua. Terima kasih. Selamat malam. Langsung aja ya. Tadi saya tertarik banget dengan kata kunci ikhlas. Nah, sedangkan dari definisi kepemimpinan itu sendiri bahwa kepemimpinan adalah ilmu dan seni untuk menggerakkan orang menuju tujuan tertentu secara ikhlas. Nah, untuk itu ingin saya tanyakan gimana tips-tips agar laki-laki yang private ini bisa ikhlas dipimpin oleh seorang wanita. Saya pengen tanya nih, ibu-ibu di depan 4 ibu-ibu yang sudah berhasil di dunia swasta, bagaimana pendapat ibu-ibu tentang wanita sebagai pemimpin politik? Karena apa? Saatnya wanita harus lebih banyak bergerak di dunia politik sekarang. Saya swasta, tapi saya melihat kenapa mesti ada dorongan 30% kuota untuk kaum perempuan? Kenapa kaum perempuan begitu alergi di politik? Mungkin karena tadi airnya terlalu butek. Kalau ini butek beneran, kotor maksudnya. Tapi wanita harus memberi warna, karena sudah ada contoh, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana pandangan dan pengalaman ibu-ibu sekalian tentang hal ini di perusahaan atau organisasi masing-masing, baik sebelumnya sebagai karyawan atau pekerja perempuan maupun sekarang sebagai leader di organisasinya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nama saya Vini, Ibu. Kebetulan saya dari Medco Energy. Oke, pertanyaan saya hanya satu, Bu. Saya tertarik dengan strategi karir yang Ibu bilang tadi dengan mentoring. Boleh share, Bu, dalam proses menjadi CEO, kalau apa yang menjadi kunci kesuksesan Ibu mendapat posisi tersebut sebagai perempuan? Itu aja, terima kasih. Saya ingin mengeksplor dari narasumber seberapa besar sih peranan suami sehingga mendapat keseimbangan antara tadi kerja dengan karir, karena ada bapak-bapak juga, mungkin kita bisa sharing mengenai mereka. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan ya, mungkin siapa inspirasinya dari mana? Inspirasi ya sebenarnya dari ibu saya, banyak mendorong saya. Jadi dia juga seorang wanita yang dominan, jadi harus bisa ini, harus bisa itu, dan saya ya anak penurut-nurut aja, jadi mengikuti. Dan ya sebenarnya saya tadinya tidak mencita-citakan untuk menjadi CEO. Jadi saya hanya ya do my best aja, apa yang sudah saya dapatkan sekolah gitu, dan biasa habis sekolah disuruh kerja, ya oke, kita kerja dan try to do my best. Dan mungkin juga passion tadi sudah disinggung, perlu kita memiliki passion, dan kebetulan saya berkecimpung di bidang nutrisi, di bidang bisnis juga. Along the way saya menemukan bahwa itu merupakan passion saya, jadi saya kerja juga dengan ikhlas ya, tidak ada pressure mesti menjadi CEO, tetapi saya juga senang untuk bisa men-challenge diri saya, apakah seberapa jauh sih limit yang saya bisa
yang saya bisa capai. Kalau diberi challenge ini bisa nggak? Oke, saya ambil, dan ternyata bisa diberi challenge yang lebih tinggi lagi, bisa apa enggak? Ya, saya terbuka, dan saya ingin coba aja bisa apa enggak. Saya mentes capability juga dari situ. Ada tips barangkali gimana caranya supaya laki-laki ikhlas dipimpin perempuan? Laki-laki. Iya, tadi waktu siapa tadi ya? Pak Salah Sony. satu Pak Sony mengatakan ada ego gitu ya. Jadi kita bertiga bilang ego gitu ya. Ya rupanya itu ya, ego sebenarnya nggak cuma dimiliki oleh laki-laki saja, tapi yang perempuan juga. Cuma kayaknya memang pria atau laki-laki agak kebanyakan ya. Kebanyakan dosisnya. Kebanyakan. Jadi perempuan tadi ya mungkin do not care so much ya posisinya apa. Jadi kita mengerjakan ya oke aja. Jadi ya memang mungkin sesi-sesi seperti ini bapak-bapaknya juga bisa mendapatkan insight. Memang ya seperti itulah ya, memang harus ikhlas, dan zaman sekarang memang lebih netral dibandingkan zaman Kartini dulu. Jadi itu juga membantu. Women in politics? Women in politics saya dukung Bu. Jadi karena saya kira presiden atau pemimpin negara di Brasil, New World, memang perlu lebih banyak perempuan. Jadi saya dukung ya Ibu Sri Mulyani kalau mau jadi presiden, saya dukung juga. Yeay! Equal employment opportunity di perusahaan Ibu, apakah? Ya, tadi memang kita tidak membedakan laki atau perempuan. Jadi memang setiap tapi memang Bu ada pengalaman kalau jadi medical reps atau sales rep di cabang, biasanya diperlukan mobilitas ya. Jadi itu kadang-kadang terdengar juga, aduh udah deh kita pilih yang laki karena yang perempuan biasanya kurang mobile karena dia pasti punya suami yang suaminya bekerja. Jadi kalau mau dipindah ke cabang lain mengalami kesulitan. Tapi menurut saya itu alasan saja, mestinya bisa ditanggulangi dengan memberikan mentoring tadi. Jadi kita itu salah satunya untuk equal opportunity. Peran suami? Peran suami terhadap suksesnya Ibu? Ini anaknya. Nggak boleh rewel ya. Kebetulan Bu, saya nggak berkeluarga, jadi I don't have that problem. Saya bebas aja, tetapi memang pasti staff atau karyawan di tempat kami bekerja pasti ada yang bersuami juga, dan itu memang perlu perlu mentoring Bu untuk bisa menjembatani dan memberikan solusi. Kalau enggak, memang akhirnya saya pengalamannya biasanya yang wanita bilang udah deh saya berhenti dulu karena ingin spend more time dengan anaknya. Jadi memang perlu di mentoring, dan memang sekarang di tempat kami juga, kalau dulu biasanya suami istri tidak boleh ya kerja di company yang sama, sekarang udah dah apa-apa lah, boleh saja suami istri kerja di company. Jadi mereka juga bisa yang nggak ada ini kemana suaminya diteleponin, tahu lah ya, istrinya juga tahu, suaminya juga tahu, karena di satu lingkungan, jadi mereka bisa lebih sering ketemu juga. Oke, Ibu Yani barangkali inspirasi ya. Kalau dulu pada saat saya mulai kerja, saya tidak menyangka kalau saya akan diwawancarai Bu Betty. Jadi I do my best ya. Apalagi waktu itu saya sebagai engineer, saya selalu berpikir saya dulu sekolah disubsidi rakyat. Jadi saya harus memberikan sesuatu untuk kepentingan, untuk membayar subsidi yang diberikan pada saya. Itu yang menginspirasi saya. Di samping ya kalau idola jelas ibu saya lah. Tetapi di dalam perjalanan waktu yang membuat saya kadang-kadang jadi lebih terdrive, saya lebih meningkat
Kalau saya dapat pressure, dapat tantangan, seolah-olah lingkungan saya mengatakan kamu nggak bakalan bisa nyelesain itu. Wah, itu biasanya saya lebih termotivasi. Jadi itu yang lebih menguatkan supaya saya bisa mencapai prestasi yang lebih. Tapi kalau tanpa tantangan itu biasanya saya adem ayem aja. Tapi dengan lamanya saya bekerja, saya tahu oh ini karakteristik seperti itu. Dalam posisi tertentu saya harus mencari tantangan sendiri sehingga motivasi itu tumbuh dari diri sendiri. Tapi itu berjalan setelah saya sangat dewasa. Pada saat saya belum terlalu dewasa harus di-challenge memang. Oke, ini apa namanya barangkali situasi bentar ya. Bunyi nggak sih? Bunyi. Situasinya Ibu Yani barangkali mirip dengan tadi ya, yang lingkungannya itu laki-laki kebanyakan ya, perempuannya minoritas. Gimana caranya di dalam lingkungan seperti itu membuat laki-laki itu ikhlas dipimpin oleh perempuan? Sebetulnya merupakan suatu, kalau dari sisi positif ya, karena kita ini minoritas, jadi kita ini sangat diperhatikan ya, sehingga apapun yang kita buat, walaupun misalnya effortnya tidak terlalu banyak, itu biasanya jadi lebih terlihat ya. Apalagi kalau kita membuat sesuatu yang lebih berprestasi dibandingkan dengan kawan-kawan kerja kita, jadi lebih menonjol sehingga mereka bisa menerima dengan ikhlas tanpa tertekan ya, ikhlas ya namanya ya. Jadi buktikan aja dengan kerja lah, nggak usah banyak bicara, do your best gitu kan. Ibu Yani itu nggak hanya di tempat kuliahnya perempuan sendiri, di keluarganya dari 11 bersaudara perempuan satu-satunya. Jadi sudah biasa manage laki-laki gitu ya. Kemudian perempuan di politik. Sebetulnya saya merasa bersalah saya tidak menjadi anggota DPR. Betul sekali, betul sekali. Saya merasa bersalah saya tidak masuk di partai politik. Kalau tidak kan saya nggak bisa jadi pemimpin kalau tidak masuk parpol dan DPR kan. Betul Tapi sekali. saya sudah keburu tua sekarang. Ini aja deh. Jadi setuju, perempuan harus lebih banyak yang di politik. Oke, kemudian di Medco apakah equal employment opportunity itu ada dan dilaksanakan? Ya. Jadi begini, jenis pekerjaan itu tidak membedakan ya, tetapi biasanya ada karakteristik tertentu yang memang ini peran ini cocok untuk perempuan, peran ini cocok untuk laki-laki. Jadi tidak dibedakan, itu tergantung dari karakteristiknya aja lah. Misalnya driller di offshore gitu ya, rig ya, itu kan yang berminggu-minggu di tengah laut gitu. Nah sampai sekarang itu belum ada lah perempuan. Tuh iya katanya ya. Nah jadi kita melihat ini pekerjaannya seperti apa. Kalau ada perempuan yang pengen? Boleh. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Tetapi sebaliknya ya, lawyer kita yang jempolan ya perempuan lah ya. Itu orang accounting, financing, yang corporate secretary itu semua perempuan ya. Dan top directors kita memang masih kepala seperti saya lah umurnya ya. Jadi masih punya mindset 40 tahun yang lalu kan. Tapi saya yakin 20-30 tahun yang akan datang ya seperti beliau-beliau ini, ikhlas-ikhlas saja. Udah nggak ada perbedaan lagi. Pasti Bu Betty juga udah merasakan kan. Apalagi ini nih, Deira ini. Ya udah nggak ada perbedaan lagi ya. Karena yang lahir di tahun 40-an atau sebelum 50 itu sudah tidak di operational lagi, sehingga sekarang digantikan dengan mindset yang baru. Itu aja Bu Betty. Oke, terima kasih Bu Yani. Iin, siapa yang menginspirasi? Ibu saya. Hai Mom. Ibu saya sudah meninggal. Buat saya figur
perempuan paling hebat adalah ibu ya. Beliau itu apa ya, saya bilang tidak pernah mengajarkan selalu dengan perilaku gitu. Jadi saya belajar tentang bekerja keras. Kerja keras, ngotot, ngeyel itu darah dari ibu saya. Kalau bapak saya nurunin berpikir terstruktur ya. Nah, saya belajar banyak tentang leadership dari ibu saya, entrepreneurship dari ibu saya. Kemudian bagaimana cara mengasuh anak, bawa anak. Sebenarnya gini, kita perempuan bawa anak bekerja itu bukan pola modern loh, ini tuh pola tradisional ya. Kalau kita bicara bobo di pasar itu mereka juga kerja kan, gendong anak. Sebenarnya apa yang kita lakukan perempuan-perempuan sekarang, wah kok kesannya kayak perempuan modern sekarang itu kerja. Sebenarnya itu kita tuh melakukan hal yang sangat tradisional, cuma kita dalam bentuk yang modern aja gitu. Nah itu sebenarnya saya belajar banyak dari ibu saya. Ibu saya berkarir apa segala macam. Saya ditenteng dari umur masih kecil, saya udah ikut keliling ibu saya kemana-mana, dan ibu saya sangat sibuk. Tapi saya punya kedekatan emosional dan fisik yang luar biasa besar. Sampai saya sehari sebelum nikah, saya masih disuapin, saya masih tidur bareng sama ibu saya. Kedekatannya sampai seperti itu. Jadi benar beliau itu ini banget lah, inspirasi saya. Dan yang kedua saya pikir suami, itu suami saya di depan yang lagi ngurus anak. Ikhlas ya, ikhlas ya. Saya tidak akan ada di sini kalau suami saya tidak mendukung dan memberi ruang yang luas kepada saya untuk berkarya gitu. Dari sebelum menikah saya udah tanya, kamu tipe perempuan kayak apa yang kamu cari? Karena kalau kamu pikir saya akan menjadi ibu rumah tangga yang nurut, ayu, kalem, jagain rumah, jangan milih saya karena saya nggak gitu. Terus dia bilang, ya saya menikahi kamu dengan segala bentuknya dan segala konsekuensinya, which is bukan konsekuensi negatif, justru itu sesuatu yang positif. Dan satu keikhlasan suami ya, keikhlasan suami. Suami saya itu tidak into bisnis ya, tapi dia rela meninggalkan karir di perusahaannya saat itu, di mana dia sebenarnya sedang menjadi anak emas di perusahaan itu, di industri bahkan ya, dia sedang menjadi anak emas di industri, untuk keluar bareng saya mendirikan bisnis. Itu pengorbanan yang luar biasa, karena pertama dia tidak into bisnis, kedua sebenarnya passionnya adalah di musik gitu. Jadi dia mengorbankan waktu, hati, dan cita-citanya untuk bareng sama saya mendirikan perusahaan. Itu pengorbanan yang luar biasa. Nah, kita suami saya begitu. Dan dan sekarang karena memang bisnis sudah alhamdulillah udah bisa aman terkendali, akhirnya suami bisa meneruskan passionnya. Jadi saya pikir dua orang yang punya peran besar dalam hidup saya sekarang adalah pertama ibu saya, kedua suami saya. Ini mungkin yang saya tanyakan, women in politics bukan sebagai mendukung karena pendukung ini, tapi melihat bahwa sebetulnya politics itu sekarang kalau yang Pak Sony bilang butek ya, butek dalam arti sebenarnya, maka perlu orang-orang yang bisa menjernihkan yang butek. Anda mau masuk ke politik nggak? Pertanyaan sangat menarik. Sebenarnya sama dengan Ibu Yani. Saya menyesal untuk, mungkin belum menyesal ya, dalam arti gini. Masih bisa. Ya, karena saya masih opportunity saya masih besar. Banyak orang bilang jangan masuk politik, jangan pernah masuk politik, selama ini saya juga banyak dideketin lah ya sama orang-orang politik apa segala macam. Jangan masuk katanya. Tapi saya terus mikir gini, kalau semua orang yang baik anti sama politik, terus selamanya gedung DPR itu isinya orang yang nggak benar.
dan selamanya negara kita akan dikendalikan oleh orang-orang yang membuat kebijakan untuk kepentingannya sendiri. Dan kenapa saya sangat saya punya cita-cita jadi menteri. Menteri apa? Tadinya saya sebutnya Menteri Peranan Wanita, tapi ternyata peranan wanita udah nggak ada loh ya. Ya, keinginan untuk terjun ke dunia politik itu ada. Pertama, dorongannya lebih ke karena sekarang saya punya anak ya. Saya tidak ingin mewariskan sebuah negara atau sebuah lingkungan yang tidak nyaman untuk mereka berkembang. Dan saya merasakan masyarakat sekarang sudah mulai fed up, gitu, capek melihat perilaku politikus yang sangat menyebalkan. Jadi saya pikir ini justru opportunity untuk perempuan. Saya tidak setuju dengan istilah kuota, saya anti itu. Tapi saya pikir keberadaan perempuan menjadi penting di politik karena apa? Most of perempuan itu cenderung relatif lebih bersih, lebih nggak bisa diajak korupsi. Lihat perempuan polwan, kalau berani nyogok polwan jago banget ya. Kalau nggak diomelin atau ditempelin sekalian sama si polwannya, karena ya itu tadi perempuan nggak bisa disogok. Saya pikir harus lebih banyak perempuan masuk politik karena itu ya. Tapi jangan didorong oleh kuota ya. Buat saya kuota itu justru merendahkan perempuan. Kita harus bicara kapabilitas, ya. Kompetensi itu hal-hal kayak gitu yang harus lebih ada. Tadinya saya seconfident Iim waktu bilang perempuan itu lebih bersih. Tapi habis kasus Melita saya jadi raga. Benar juga ya. Jadi saya nggak pede ngomongnya. Barangkali saya akan menjawab beberapa yang ditanyakan khusus ya mengenai mentoring tadi ya. Apa sih yang membuat atau apa yang membuat saya bisa naik ke posisi CEO ya. Pada saat itu saya adalah yang perempuan yang pertama di Indonesia dan di kawasan Asia Pasifik. Dan kalau menurut saya pikir sama dengan yang lain ya, prosesnya itu dari bawah ya. Jadi sebetulnya dan menjawab pertanyaan Mbak yang di sana tadi, apakah kebetulan di IBM kebanyakan pria ya karena bidangnya memang teknologi informasi. Tetapi penolakan itu hampir dibilang tidak ada karena prosesnya memang dari bawah ya. Jadi naiknya itu saya masuk sebagai trainee, naiknya satu tahap demi satu tahap dan di masing-masing tahapan itu selalu ada prestasi yang membuat kemudian saya bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Tetapi barangkali satu hal yang membuat kenapa saya menjadi perempuan pertama yang bisa sampai ke posisi CEO, barangkali salah satunya adalah ketika saya mengambil penugasan keluar ya. Jadi membuat lebih banyak orang yang bisa melihat potensi saya. Dan untuk yang ini saya ingin cerita mengenai peran suami sekalian ya. Jadi barangkali salah satu peran suami yang menurut saya agak luar biasa itu ketika saya dipromosikan untuk pegang suatu posisi regional dan ditempatkan di Singapura. Waktu itu, waktu saya diberikan posisi itu, saya bilang saya nggak langsung menjawab iya, saya bilang saya pikirkan dulu, ya. Dan yang saya lakukan adalah sampai di rumah saya cerita sama suami saya dapat tawaran seperti ini. Jadi saya tanya bagaimana menurut kamu? Suami saya bilang ambil aja. Dia bilang kok ambil aja? Dia pindah loh nih ke Singapura. Iya nggak apa-apa, bagus kan, anak-anak nanti bisa punya pengalaman internasional, bisa sekolah di sekolah internasional, itu akan bagus buat anak-anak gitu kan, dan bagus buat karir kamu. Terus jadi saya tanya, nah kamu Singapura kan dekat, 2 minggu sekali saya tengok dia tengok ke Singapura, dan itu yang dia lakukan. Jadi 2 minggu sekali dia terbang ke Singapura untuk nengok saya dan anak-anak. Dan ada
hal yang saya petik di situ adalah ketika kita membuat keputusan yang penting yang berpengaruh kepada keluarga, jangan diambil keputusan itu sendiri, bicarakan dengan keluarga. Karena dua hal ya, ketika kemudian suami saya mengambil keputusan, supportnya juga jadi luar biasa ya. Dan alhamdulillah itu kejadiannya 97-98 ya, ketika di sini ada krisis, suami saya agak tenang karena keluarganya ada di Singapura ya. Dan suami saya merasa, dia bilang, aduh saya serasa punya villa di Singapura, jadi 2 minggu sekali dia berlibur di Singapura ada villa. Jadi tapi itu menjawab dua pertanyaan sekaligus ya. Jadi bahwa saya mendapatkan exposure secara internasional itu membuat lebih banyak orang yang mengambil keputusan bisa lihat. Jadi tadi di poin saya visibility itu penting ya. Kadang-kadang perempuan itu banyak bekerja, sedikit bicara ya. Jadi kerja tapi kurang exposure, dan exposure itu penting. Jadi kemudian tentu juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan membesarkan anak, menghadapi masalah-masalah di dalam keluarga. Karena beberapa kali juga saya harus melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dan di situ memang kita betul-betul partner ya. Jadi kalau yang kebetulan suami saya yang harus pergi, saya yang take care. Kalau saya yang harus pergi ya suami saya yang take care. Dan tanpa itu sih nggak mungkin saya bisa mencapai apa yang saya capai saat ini. Ya. Kemudian Women in Politics, Sri Mulyani tentu saya dia adalah orang yang saya sangat kagumi dan hargai. Sejujurnya waktu pemilihan anggota DPR yang sebelumnya ada beberapa partai yang mendekati saya ya untuk supaya saya ikut masuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Pada saat itu saya mengukur kemampuan, gitu kan? Saya bisa nggak mempengaruhi segitu banyak orang? Karena kalau enggak, saya yang menjadi kotor, gitu kan? Pada saat itu assessment saya adalah rasa saya kekuatan saya masih belum bisa mempengaruhi segitu besar. Daripada saya yang namanya ikut kotor, lebih baik saya influence dari luar. Entah nanti periode yang berikutnya barangkali sama-sama Iin, kalau kita bisa ngumpulin cukup banyak yang bisa memberikan pengaruh yang positif, barangkali saya sampai kepada kesimpulan bahwa kita bisa mempengaruhi ya. Karena kalau enggak saya ada kekhawatiran, waduh kita yang kelindes nantinya ya. It's just itu perhitungan aja. Karena saya selalu berhitung antara wanita dan pria dari struktur otaknya aja berbeda. Karena wanita punya hipokarpus 2, pria cuma punya 1. Jadi katanya kalau laki-laki lebih mudah kena stroke, sedangkan perempuan relatif enggak, karena hipokarpusnya 2. Terus kenapa laki-laki katanya di penjara itu lebih banyak laki-laki, karena dia punya otak reptil yang dia lebih berani take the risk gitu ya. Jadi sebenarnya dari struktur otak dia sendiri itu udah ada perbedaan. Nah sekarang yang menarik, pertanyaan saya sebagai seorang CEO, kalau kita melihat case yang menarik sekarang antara Gayus dan Melinda, kalau orang bilang Gayus berbuat begitu udah itu katanya udah dari sononya, karena dia punya otak reptil ya, dia pasti akan take the risk untuk melakukan itu. Nah tapi yang kita lihat kasus Melinda gitu, sebagai seorang CEO wanita, apa yang ibu-ibu ini akan lakukan sebagai seorang wanita? Kan kita lihat kalau dari struktur leadership, wanita lebih banyak persuasif. Kalau laki-laki take the logic, mungkin Melinda langsung di fire, pecat, habis gitu. Sebagai seorang CEO wanita mungkin mengampuni, mungkin dia memaafkan, seperti itu. Apa langkah-langkah yang akan diambil sebagai seorang wanita kalau ada case Melinda di perusahaan ibu-ibu? Selama ini kita kan wanita selalu biasa, mengalah nggak apa-apa, karena kita tadi seperti kata Bu Yani, majunya karena memang
tough aja dan kita mengerjakan apa yang kita kerjakan secara ibu memang untuk membuat generasi yang lebih baik seperti yang dibilang Bu Iin tadi. Kita nggak mau nanti anak-anak kita hidup depres ya sebagai perempuan menjadi kelas 2 gitu. Demikian Bu, terima kasih. Yang mau saya tanyakan, kebetulan saya banyak bergaul dengan guru-guru karena saya pengajar juga. Stigma di guru-guru ini, guru-guru terutama yang perempuan, bisa dilihat jumlah kepala sekolah yang perempuan itu juga sangat sedikit sekali. Jadi saya pikir di guru-guru yang perempuan ini stigma bahwa ya tadi yang banyak kita bicarakan ya, bahwa perempuan itu kurang bisa memimpin dibanding laki-laki itu masih sangat lekat. Dan saya ingin mencoba merubah stigma ini di guru-guru ini. Bagaimana caranya supaya saya bisa menginspirasi mereka, apa saja sih yang perlu saya katakan untuk meyakinkan si guru-guru perempuan ini bahwa mereka tuh sebenarnya mampu untuk jadi kepala sekolah, bahkan kepala dinas dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih. Saya mau tanya presentasi Bu Devi tadi tentang mentoring dan coaching. Sebenarnya mungkin pertanyaan saya agak teknis. Gimana caranya itu diimplementasikan dalam sebuah company? Apakah itu secara informal? Ataukah kita memang appoint somebody to be a mentor of somebody else? Atau periodikalnya juga gimana? Apakah seminggu sekali ketemunya, sebulan sekali? Kemudian saya pernah baca buku tentang mentoring dan coaching. Katanya kalau kita punya mentor dari perusahaan lain di industri yang sama itu juga dimungkinkan. Tapi dalam kultur Indonesia seperti apa sih? Dan mungkin bisa didefinisikan bedanya mentor dan coach. Terima kasih. Nah, bagaimana pembagian tugas antara si istri dan si suami itu dalam membangun itu? Karena biasanya kecenderungannya gitu, terutama di mungkin saya budaya Jawa gitu ya, akhirnya suamilah yang memimpin perusahaan itu dan si istri mungkin lebih ke finance atau lebih ke HRD gitu kan. Nah, saya ingin tanya saja kalau di perusahaan yang Mbak Iin buat itu seperti apa pembagian? Karena saya lihat tadi suami sebenarnya lebih ke seni dan sebagainya. Itu saja. Terima kasih. Ya, kita juga membahas 7 aspek yang bisa membantu perempuan untuk bisa sampai ke posisi pemimpin. Kita juga membahas bahwa banyak perusahaan itu spend effort ya untuk membangun lingkungan kerja yang friendly pada perempuan ya, dan mereka organisasi itu yang melakukan itu menikmati kontribusi dari dari tadi nggak bilang kalau seperti yang disampaikan oleh Iin tadi, menyediakan ruang anak itu suatu investasi yang hasilnya memberikan manfaat nyata kepada organisasi. Jadi kita mulai berpikir untuk melihat apa yang kita bisa lakukan supaya lebih banyak perempuan yang bisa memberikan kontribusi. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 speaker kita yang sudah luar biasa memberikan wawasan yang lebih luas.